kelas 01 SAKP 001, kelompok 7, mata kuliah pengantar aplikasi komputer akan mempraktekkan dasar-dasar Microsoft Word dan penggunaan Mailmer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Mesya. Saya Davi Rosyak. Saya Salma Silvani. Fitur Mailmer digunakan untuk membuat satu set dokumen lengkap dengan data sama, seperti nama dan alamat pada surat, serta bisa juga digunakan pada bagian amplop atau label. Berikut kita akan coba membuat surat undangan dengan menggunakan fasilitas Mailmer untuk memasukkan data nama dan alamat pada surat undangan draft. Oke guys, jadi di sini itu kita akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Word dan penggunaan Mailmer. Nah, jadi di sini kita akan mengerjakan cara penyelesaian dengan memanfaatkan fungsi pada Excel dan fitur Mailmer pada Word. Nah, di sini kita akan mengerjakan cara memanfaatkan fungsi Excel. Terus di sini itu udah ada kolom tabel gaji karyawannya. Nah, di sini ada kode karyawan, ada divisi, ada tahun masuk kerja, ada naurut karyawan, ada nama karyawan, ada hari kerja, ada gaji pokok, ada tunjangan, ada uang makan. Terus di sini juga ada total gaji kotor, potongan jabatan, gaji bersih, keterangan, terus ada jumlah UMR dan jumlah tidak UMR. Terus di sini juga ada tabel potongan jabatan. Di sini ada divisi dan potongan jabatan. Di sini ada AKT 6%, KU itu ada 2%, terus SDM itu ada 3%, dan PEM itu ada 2%. Terus di sini itu ada tabel gaji. Di sini udah ada kode divisinya, di sini ada AKT, ada KU, ada SDM, ada PEM. Terus di sini ada gaji pokoknya, sudah ada nominalnya. Di sini tunjangannya juga sudah ada nominalnya. Terus di sini itu uang makan per harinya juga udah ada nominalnya. Nah, kode divisi jika AKT itu sama dengan akuntansi, KU itu keuangan, SDM itu sumber daya manusia, dan PEM itu pemasaran. Nah, jadi di sini kita akan ngisi kolom divisi dulu ya. Nah, cara ngisi kolom divisi itu kita dengan mengambil 3 karakter dari tengah kode karyawan. Jadi pakai rumusnya itu sama dengan type A2 titik koma 3 tutup kurung, enter. Nah, ini udah ada AKT ya. Terus tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, terus selanjutnya untuk mengisi tahun masuk kerjanya itu diisi dengan mengambil 4 karakter kiri kode karyawan. Jadi pakai rumusnya itu sama dengan type A2 titik koma 4 tutup kurung. Nah, ini udah ada tahun masuk kerjanya itu 2011. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, terus untuk mengisi naurut karyawan itu kita diisi dengan mengambil 3 karakter dari kanan kode karyawan dan dikalikan dengan hari kerja masing-masing karyawan. Jadi pakai rumusnya itu sama dengan NIT A2 titik koma 6 titik koma 3 tutup kurung, enter. Nah, ini udah ada karyawannya 069, tinggal kita tarik lagi aja ke bawah. Terus di sini itu udah ada nama karyawannya, hari kerjanya juga sudah ada. Untuk mencari tabel gaji pokoknya itu kita diisi berdasarkan kode divisi dengan membaca sumber tabel referensi tabel gaji. Nah, jadi kita ambil dari tabel gaji.
kita blok dari AKT-nya sampai sini. Jadi itu pakai rumusnya sama dengan VLOOKUP B2 titik koma, kita blok dari AKT-nya, terus kita kunci F4, terus titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, ini gaji pokoknya itu sudah ada 5 juta. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Terus untuk mengisi tabel tunjangan itu sama rumusnya. Jadi diisinya itu berdasarkan kode divisi dengan membaca sumber tabel, referensi tabel gaji juga. Berarti sama dengan VLOOKUP B2 titik koma, kita ambil dari sini, kita kunci titik koma 3, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, tunjangannya itu udah ada 1.500.000, tinggal kita tarik aja ke bawah. Terus untuk mencari uang makannya itu sama juga rumusnya, kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP B2 titik koma, kita blok tabelnya, kita kunci titik koma 4, titik koma 0, tutup kurung. Ini juga dikalikan sama hari kerja ya, jadi dikali F2, enter. Nah, uang makannya itu 3.450.000. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Terus untuk mencari total gaji kotornya itu kita jumlahin dari gaji pokok, tunjangan, sama uang makan. Jadi sama dengan sum, kita tarik dari sini, terus tutup kurung, enter. Nah, total gaji kotor itu 9.950.000. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Untuk mencari tabel potongan jabatan itu, kita diisi berdasarkan kode divisi dengan membaca tabel referensi tabel potongan jabatan dan dikalikan dengan total gaji kotor. Nah, di sini itu ada tabel potongan jabatannya. Kita blok dari sini. Nah, rumusnya itu sama dengan VLOOKUP, terus B2 titik koma, kita blok dari sini, kita kunci, terus titik koma 2, titik koma 0, tutup kurung, kita kalikan sama total gaji kotor, jadi J2, enter. Nah, potongan jabatan itu udah ketemu 597. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Di sini itu untuk mencari kolom gaji bersihnya itu kita diisi dengan mengurangi gaji kotor dengan potongan jabatan. Jadi sama dengan sum total gaji kotor dikurangi sama potongan jabatan. Tutup kurung, enter. Nah, hasil gaji bersihnya itu 9.353. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Terus di sini kita totalin dulu gaji pokoknya, tunjangannya, uang makan, total gaji kotor, potongan jabatan, dan gaji bersih.
Jadi pakai rumusnya itu sama dengan sum, tinggal kita tarik aja ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 19.890. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke samping agar biar memudahkan dan cepat. Nah, segini hasilnya. Nah, jadi di sini untuk mengisi kolom keterangan itu kita menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if, terus ambil dari gaji bersihnya itu jadi L2, terus lebih besar sama dengan kutip 2, 5 juta, kutip 2, titik koma, kutip 2, tidak UMR, titik 2, titik koma, titik 2, UMR, titik 2, kurung tutup, enter. Nah, ini keterangannya UMR, tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, terus di sini untuk mengisi jumlah UMR-nya itu kita menggunakan rumus kontif. Jadi sama dengan kontif kita blok titik koma, kutip 2, UMR, kutip 2, titik kurung, enter. Nah, jadi jumlah UMR itu 4. Terus untuk mencari jumlah tidak UMR itu diisi dengan jumlah karyawan yang gajinya tidak sesuai UMR. Jadi rumusnya sama dengan kontif kita blok titik koma, kutip 2, tidak UMR, kutip 2, tutup kurung, enter. Nah, jadi udah ketemu jumlah tidak karyawannya. Nah, ini sudah keisi semua totalnya. Setelah itu kita membuat tabel bantu yang dibutuhkan dengan cara mengeblok A1 sampai M5. Lalu kita rubah nama box menjadi tabel bantu. Setelah kita membuat tabel bantu, langkah selanjutnya adalah buka Word, lalu klik My Links, lalu klik Select Recipients, lalu klik Type a New List. Setelah kotak dialog New Address List muncul, ketik nama dan alamat tujuan yang dituju. Klik New Entry untuk menambah record. Setelah selesai mengetikkan nama dan juga alamat yang dituju, selanjutnya kita klik OK. Lalu simpan data di dokumen. Sini kita akan menamai filenya
menjadi data karyawan. Setelah itu klik save. Untuk praktek selanjutnya adalah membuat form slip gaji. Pertama-tama buat form slip gaji yang telah dicontohkan, lalu klik select recipients, lalu klik use an existing list. Kita cari data Microsoft Excel yang tadi kita kerjakan dan kita simpan, lalu klik open. Sini klik tabel bantu yang tadi telah kita buat, klik OK. Lalu kita klik insert merge field. Kita klik kode karyawan. Untuk mengisi nama, kita klik insert merge field lagi. Kita cari nama karyawan sampai seterusnya. Setelah mengisi semua data, selanjutnya kita bisa klik preview result untuk melihat hasilnya. Lalu kita bisa merapikan dokumen apabila dokumen terlihat tidak rapi. Jadinya seperti ini hasilnya. Lalu kita klik next record pada grup preview result untuk melihat hasil lainnya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita save file yang telah kita buat. Kita pilih tempat penyimpanan file untuk menyimpan file tadi. Lalu filenya akan kita beri nama slip gaji karyawan. Setelah itu kita klik save. Selesai. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.